Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu ke-13 sesudah Trinitatis 11 September 2022, terambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan ayat 10, dan bacaan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Diikat oleh topik atau tema Allah menginginkan pertobatan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan di halomohon debatado hamubao ni roha. Sebaca untuk kita, mari Bapak Ibu simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 51 mulai ayat 1 sampai ayat 21 adalah pengakuan dosa, dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-13 sesudah Trinitatis tanggal 11 September 2022. Dihubungkan dengan topik minggu Allah menginginkan pertobatan. Saudara, khotbah ini menyangkut tentang doa mohon keampunan dosa dari Daud. Daud mengalami akibat yang fatal dari dosa yang dilakukannya, mengambil Batseba sebagai istri lewat trik-trik yang sangat jitu saat itu. Kenapa bisa terjadi? Kisah ini bisa kita baca pada 2 Samuel pasal 11 mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Ketika Daud sendirian di rumahnya, dia sedang berjalan di sotoh istana. Daud melihat seorang perempuan cantik yang sedang mandi.
Kemudian Daud menyuruh seseorang menanyakan identitas perempuan cantik tersebut. Rupanya ia adalah Batseba, istri dari panglima perangnya bernama Uria. Setelah mengetahui identitas perempuan itu, Daud mengundang Batseba ke istana. Dia melakukan zina dengan wanita itu. Beberapa waktu kemudian, Batseba mengaku bahwa dirinya tengah hamil. Daud menyuruh Uria pulang ke rumah. Namun Uria enggan pulang ke rumahnya. Daud akhirnya menyusun rencana strategi perang licik untuk menutupi dosanya. Dia menempatkan Uria di barisan paling depan dalam pertempuran agar Uria mati. Saudara, rencana busuk yang dilakukan oleh Daud ini untuk memperistri Batseba kini berhasil hingga melahirkan anak hasil zina tetapi mati. Bagi Daud, semua intrik-intrik kejahatan yang dia praktekkan mendapatkan Batseba itu seolah-olah dapat ditutup-tutupinya sendiri, dapat disembunyikan dengan rapi. Tidak ada yang melihat. Tetapi meski di mata manusia, semua yang dilakukan oleh Daud ini sama sekali tidak terlihat oleh mata. Tetapi Daud tidak bisa menyembunyikan dosa-dosa ini di hadapan Tuhan. Tuhan ternyata memantau, mendeteksi semua dosa yang dilakukan oleh Daud ini dan membuat Tuhan sendiri sangat-sangat marah, murka. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk membongkar dosa-dosa perzinahan Daud ini. Nabi Nathan mampu menyadarkan Daud akan dosa-dosa yang selama ini berusaha ia tutup-tutupi dengan rapi. Lalu, apa respons dari Daud? Apakah ia berusaha membela diri? Tidak, saudara. Daud berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dapat kita baca 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Dalam nats khotbah kita ini, Mazmur pasal 51, digambarkan bagaimana kehidupan Daud di dalam kondisi keberdosaannya. Dari doa pengakuan dosa Daud ini kita lihat betapa Daud merasa terpukul dengan semua dosa-dosa perzinahan yang dia lakukan dengan Batseba. Hal itu dia saksikan juga dalam Mazmur pasal 32 bahwa dosa-dosa itu sangat memukul hidupnya. Pada Mazmur pasal 32 ayat 3 dan 4 itu dia tuliskan, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas." Tetapi setelah Daud menerima peringatan keras teguran dari Tuhan melalui kedatangan Nabi Nathan, maka Daud merasa tunduk lepe di hadapan Tuhan dan menyesali semua dosa-dosanya. Daud merasa bahwa Tuhan itu telah kembali mengasihi dia, menghapus dosa-dosa pelanggarannya. Daud merasa bahwa Tuhan telah membersihkan serta mentahirkan dosanya, terutama dengan hisop, dan menjadi lebih putih dari salju. Dan pada pasal 32 ayat 1 ayat 2, Daud telah bersaksi, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, dan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan." Saudara, dari pengalaman pahit Daud ini kita bisa melihat betapa nyata benar perbedaan kehidupan orang yang masih menutup-nutupi, menyembunyikan dosa-dosanya dari orang-orang yang sudah mau terbuka membereskan, menyelesaikan segala dosa-dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Makanya topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis ini menyadarkan Allah menginginkan pertobatan. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah pertanggungan minggu ke-13.
sesudah Trinitatis tanggal 11 September 2022. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik minggu, Allah menginginkan pertobatan. Di halamoho debatado, hamu baun ni roha. Apa pengajaran dari sini? Pertama, tanggali semua belenggu-belenggu ikatan dosa. Saudara, Daud mau ditegur oleh Tuhan, mau dibersihkan dosanya oleh Tuhan dengan keterbukaannya menanggali semua belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa-dosanya. Pada ayat 3 Daud memohon kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Pada ayat 4 dia lanjut lagi, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan pada ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara, menurut tradisi Yahudi, ada dua alat penyucian yang dipakai dalam ibadah pengampunan dosa. Apa? Hisop dan air. Hisop adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang bisa menanggali yang kotor. Dalam bahasa Latin disebut Origanum syriacum atau Aegyptiacum, sejenis ganggang atau lumut, tumbuhan halus yang bisa menanggali kekotoran-kekotoran seperti rinsola bagi kita saat ini. Kalau ada orang yang oleh imannya dia menyesali dosa-dosanya dan mau meminta pengampunan dosa dari Tuhan lewat para imam-imam, maka hisop inilah yang dicelupkan terlebih dahulu ke dalam air. Kemudian menyiram-nyiram air celupan ini ke atas kepala dari orang yang bersangkutan. Bisa kita baca dalam Bilangan pasal 19 ayat 18. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menunjukkan betapa seriusnya dalam bahasa Batak marsitutuhian orang Israel untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Harus menjalani upacara ritus-ritus penghapusan dosa yang sungguhan lewat tumbuhan hisop yang dipercayai sebagai lambang menghapus semua dosa-dosa. Gak asal bicara untuk minta pengampunan dosa, gak asal ngomong saja mohon pengampunan dosa bagi mereka. Gak mudah Bapak Ibu, gak enteng. Harus melewati suatu upacara ritual yang ketat sambil mempersembahkan persembahan korban bakaran kepada Tuhan, lambang syukurnya. Dan orang yang tidak mau menempuh ritual seperti ini dan bertahan dalam kenajisannya, dalam dosa-dosa kejahatannya, dan tidak mau menghapus dosa dari dirinya, maka mereka harus dilenyapkan Bapak Ibu dari tengah-tengah jemaat itu. Baca Bilangan pasal 19 ayat 20. Saudara, bagaimana kita terhadap dosa-dosa kita? Jujur kita akui bahwa bagi banyak orang sepertinya berdosa itu enak. Dalam bahasa Batak tuh batabodo namardusaon, dengan menempuh berbagai praktek penipuan, praktek serong, pembohongan, dan praktek sejenis lainnya, orang bisa mengharapkan akan mendapatkan uang, mendapatkan harta yang banyak, penghasilan dari usaha, dari bisnisnya berkali-kali lipat. Dengan praktek jahat, seakan-akan dapat memberikan jalan pintas bagi mereka dan dapat memuaskan ego mereka. Banyak orang yang tidak sadar bahwa segala bentuk praktik dosa itu pasti menyebabkan hal-hal fatal dalam hidup mereka. Mari kita sadari Bapak Ibu bahwa dosa bagaikan belenggu yang menawan, yang menjerat hidup manusia. Akibat dosa bukan saja dalam wujud rohani saja, rusaknya relasi dengan sesama, dengan Tuhan, tetapi juga rusaknya hidup kita secara jasmani. Makanya Bapak Ibu, khotbah ini mendorong kita agar kita segera bergegaslah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan atas kesalahan, atas dosa-dosa yang kita lakukan.
Tanggali semua belenggu ikatan dosa. Jangan simpan-simpan itu, Bapak Ibu. Allah menginginkan pertobatan. Di halo moho debatado hamu baun niroha. Sebagaimana topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis ini. Pengajaran yang kedua, pengakuan dosa yang jujur mendatangkan pemulihan Allah. Saudara, dalam nats khotbah ini kita dapat melihat bagaimana kesungguhan hati dari Daud untuk keluar dari belenggu dosa itu. Daud ingin agar Tuhan mengampuni sehingga ia kembali pulih dan sembuh dari kuasa dosa itu. Kalau kita renungkan pengalaman Daud sebagaimana dia tulis dalam Mazmur pasal 32, Bapak Ibu. Daud merasa derita yang begitu hebat akibat dosa-dosanya. Pada ayat 3 disebut, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan Tuhan menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gambarannya seperti orang yang berpenyakit tulang, remuk, tertekan. Tidak ada lagi sukacita, damai sejahtera, dan kegirangan. Bandingkan itu dengan ayat 10 nats khotbah kita ini. Dalam bahasa medis disebut itu mengalami osteoporosis yang berat. Seperti orang yang pikirannya tertekan. Bagaimana pikiran yang tertekan, Bapak Ibu? Stres, depresi. Tidak ada lagi sukacita dan damai sejahtera. Tidur pun nggak bisa lagi. Dan buenok mata si malolong. Nah, mereka akan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Menusuk, ya. Dosa itu menusuk hingga ke sumsum tulang kita. Dengan memberikan peluang bagi dosa itu berkembang, merambat dalam seluruh diri kita, maka secara berlahan-lahan kita memelihara berbagai-bagai faktor yang merusak dan perusak dalam kehidupan kita ini. Kita memberi kesempatan, pikiran kita, perasaan kita, dan hati kita secara berlahan-lahan akan semakin rusak. Dosa yang kita maksudkan di sini bermacam-macam tentunya. Mulai dari dosa-dosa sederhana sekali hingga sampai dosa-dosa yang berakibat sangat fatal. Dosa yang kita lakukan bisa saja hanya sebatas iri hati, kesombongan, pikiran-pikiran negatif, dengki terhadap orang lain, pikiran-pikiran kotor yang muncul dalam khayalan kita, angan-angan kita, termasuk dosa perzinahan seperti dosa Daud ini. Atau mungkin juga dosa-dosa yang berakibat fatal bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Melakukan korupsi, mencuri, membunuh, menipu, serta dosa-dosa lainnya. Tetapi dosa apapun yang mengikat, membelenggu diri kita sendiri tetap berakibat fatal kepada kita, kepada pelakunya. Apa yang dialami oleh Daud dalam Mazmur pasal 32 yang kita baca tadi. Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini juga akan dialami oleh setiap pelaku-pelaku dosa. Itu sebabnya khotbah ini menyadarkan kita semuanya bahwa satu-satunya yang harus kita lakukan adalah meniru Daud yang setelah ditegur oleh Tuhan, segera dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Allah. Saudara, ada 3 kata kerja yang menggambarkan keseriusan permohonan pengampunan dosa Daud di sini. Pertama, hapuskanlah pelanggaranku. Ayat 3. Kata hapuskan berasal dari bahasa Ibrani meheh, menghapus supaya jangan terlihat lagi. Saudara, apa yang perlu dihapus oleh Tuhan? Segala bentuk kerja yang menentang Allah, inilah yang perlu dihapus oleh Tuhan. Kata kerja yang kedua, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Ayat 4.
Kata bersihkanlah dalam bahasa Ibrani kabas, artinya to wash away, menggambarkan mencuci baju yang sudah kotor. Yang biasanya baju yang sudah kotor itu kalau dicuci harus diinjak-injak, dipukul-pukul, dalam bahasa Batak dilatap, sehingga pakaian kotor itu bersih. Jadi Daud ingin agar semua kekotoran hidupnya dibersihkan seluruhnya oleh Tuhan, sama seperti seseorang yang mencuci pakaian tadi. Meski sakit, bagi Daud karena dicuci dan dibersihkan oleh Tuhan, dia sudah rela. Kata kerja ketiga, tahirkanlah aku dari dosaku, disebutkan di sini ayat 9. Kata tahir di sini berasal dari bahasa Ibrani taher, to cleanse, yang menggambarkan pemurnian secara fisik seperti pentahiran dari penyakit. Baca itu 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Pemurnian logam, Maliaki 3 ayat 3. Dan pentahiran hal-hal yang najis di bait Allah, kita baca 2 Tawarikh 29 ayat 15. Saudara, inilah permintaan Daud kepada Tuhan. Pentahiran sangat penting bagi orang Yahudi. Orang yang tidak tahir tidak diperkenankan untuk datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Saudara, siapapun kita sekarang, marilah kita juga meminta kepada Tuhan ketiga-tiga kerinduan Daud ini, agar supaya Tuhan mau menghapus pelanggaran, membersihkan hidup, mentahirkan hidup dari dosa-dosa kita. Nah, untuk semuanya itu, marilah kita terbuka dengan hati yang hancur, yang penuh penyesalan yang mendalam. Mari kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Sekali lagi, ingatlah bahwa semua dosa selalu membawa kecemasan dan kegelisahan dalam hidup kita. Tetapi pengakuan yang jujur di hadapan Allah itu akan membawa kelegaan, kebebasan, ketenangan, pemulihan bagi hidup kita. Pengakuan dosa inilah yang menjadi langkah awal bagi kita agar kita dipulihkan oleh Allah. Pengajaran yang ketiga, tirulah kebijakan Nabi Nathan menyadarkan banyak orang akan dosanya. Saudara, banyak cara dipakai Tuhan untuk mempertobatkan orang dari dosa-dosa kejahatan mereka. Nah, ingat Nabi Yunus misalnya bertobat setelah dia dihantam ombak dalam pelariannya ke Tarsis. Dari rencana Tuhan semula harus ke Ninive. Kemudian dia dilemparkan ke dalam laut dan ditelan oleh ikan paus selama 3 hari. Setelah itulah dia bertobat dan melakukan suruhan Tuhan ke Ninive dan berhasil. Untuk mempertobatkan Daud dalam khotbah ini, Tuhan mengutus Nabi Nathan menemui Daud. Dalam teknik-teknik yang dijalankan oleh Nabi Nathan, Nathan tidak langsung menegur Daud. Nathan menggunakan kisah tentang orang kaya dan orang miskin. Menurut Nabi Nathan, si orang kaya itu merampas satu-satunya anak domba yang dimiliki oleh si miskin. Kisah yang menggambarkan ketidakadilan ini membuat Daud sangat marah. Dan secara spontan Daud mengatakan bahwa si orang kaya itu harus dihukum mati. Orang kaya ini juga harus mengganti anak domba itu 4 kali lipat. Nah, pada saat itulah Nabi Nathan mengatakan, engkaulah orang itu. Saudara, siapapun kita dan apapun status kedudukan kita dalam jemaat, dalam gereja, baik sebagai pemangku jabatan gerejawi, pertohonan, maupun jemaat biasa, kita juga terpanggil oleh Tuhan untuk menegur saudara-saudara atau teman-teman kita atas dosa, kesalahan, atas kejahatan mereka yang kita tahu. Banyak di antara kita yang merasa itu bukan tugasnya, Bapak Ibu. Menganggap itu bukan urusannya. Banyak di antara kita yang seringkali merasa sungkan menegur kesalahan orang lain, meskipun betul-betul dia tahu dengan jelas bahwa orang lain itu sudah melakukan dosa, kejahatan, kesalahan di hadapan sesamanya dan di hadapan Tuhan. Apalagi bila orang yang bersalah itu memiliki kedudukan di atas kita, kedudukan sosial, ekonomis, dan sebagainya. Sebagai orang tua, sebagai pimpinan perusahaan kita, sebagai gembala jemaat atau sesepuh dan penatua gereja. Kalau kita tahu jabatan mereka seperti itu, kita sungkan. Banyak di antara kita yang merasa diri tidak mampu, tidak layak menegur mereka. Akibatnya kita biarkan
Banyak kesalahan-kesalahan yang terus berulang, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini sekarang mendorong kita agar meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Nathan terhadap Daud. Ya, betul, ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Tetapi bukan tidak mungkin kita bisa diberi oleh Tuhan hikmat tersendiri untuk menyampaikan teguran, kritikan, pincang-pincang kepada orang yang sungguh-sungguh bermain dalam dosa-dosa kejahatan mereka. Lewat kuasa Roh Kudus, kita akan diberi hikmat, baik menegur mereka secara langsung atau menegur mereka lewat sindiran halus melalui cerita, perumpamaan, atau lewat cara-cara lainnya, sehingga orang yang bersalah itu diharapkan menyadari kesalahannya tanpa merasa dirinya disakiti atau merasa dirinya malu atau dipermalukan. Tanpa itu, kita yakin akan ada banyak cara dari Roh Kudus yang dapat mengajari kita sehingga orang lain merasa dirinya mengenal, menyadari, mau bertobat dengan berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini." Satu hal yang perlu dimiliki oleh orang yang menjadi penegur yang bijak adalah sikap bahwa siapapun orang yang berdosa yang kita temui itu, dia harus kita anggap sebagai sahabat terbaik, saudara, teman, dan bukan musuh, apalagi sebagai orang jahat. Jangan anggap dia sebagai orang jahat, sebagai temanlah. Sadarilah Bapak Ibu, tidak banyak orang yang peka terhadap dosa yang dilakukannya sendiri. Meskipun Tuhan ingin agar semua orang menyadari dosa-dosanya. Nah, disinilah Allah menghendaki agar kita anak-anak Tuhan bersedia dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menegur dosa. Semoga orang-orang berdosa bisa menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan Tuhan. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan yang mudah, yang enteng. Makanya Bapak Ibu, mintalah hikmat dari Tuhan agar teguran kita bisa membawa kepada penyesalan, kepada pertobatan dari orang berdosa. Kita yakin bahwa Allah menginginkan pertobatan, sebagaimana topik minggu ke-13 sesudah Trinitatis ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertengahan minggu ke-13 sesudah Trinitatis, 11 September 2022, dari Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 10 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Allah menginginkan pertobatan. Di halomo debatado, kamu baon ni roha termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami lewat khotbah ini. Berkatilah firman, berkatilah khotbah ini Tuhan. Biarlah khotbah ini menjadi pengajaran yang sangat berharga bagi setiap pendengarnya. Berkati jugalah hamba-Mu Tuhan dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.